Hai teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang soal-soal masa nifas. Mungkin ada beberapa yang sudah dibahas di video sebelumnya, jadi harus ditonton ya. Oh ya, bagi yang belum subscribe, harus segera subscribe agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Dan langsung saja ke soal yang pertama. Seorang perempuan usia 27 tahun, P1A0, postpartum 6 hari, datang ke PMB untuk kontrol. Ibu mengatakan ASI keluar dengan lancar. Hasil pemeriksaan TTV dalam batas normal. Di manakah TFU normal postpartum pada kasus di atas? A. Setinggi pusat. B. 2 jari di atas pusat. C. 2 jari di bawah pusat. D. Pertengahan antara pusat dan simfisis. E. 2 jari di atas simfisis. Jawabannya adalah D. Pertengahan antara pusat dan simfisis. Kondisi 1 minggu tinggi fundus uterus yaitu pertengahan pusat simfisis atau berat uterus kira-kira 500 gram. Soal berikutnya, seorang perempuan usia 23 tahun melahirkan bayinya 4 hari yang lalu. Tidak pernah keguguran, datang ke PMB. Hasil pemeriksaan, tanda-tanda vital, tekanan darah 110/70, nadi 88 kali per menit, suhu 36,8 derajat Celcius, pernafasan 24 kali per menit. Kontraksi sedang, lochea, merah kecoklatan dan berlendir. Apa jenis lochea pada kasus tersebut? A. alba, B. rubra, C. serosa, D. purulenta, E. sanguinolenta. Jawabannya adalah yang E. lochea sanguinolenta. Lochea ini berwarna merah kecoklatan dan berlendir, serta berlangsung dari hari ke-4 sampai hari ke-7 postpartum. Soal selanjutnya, seorang perempuan melahirkan 6 minggu yang lalu, datang ke PMB untuk kontrol. Hasil pemeriksaan TTV tekanan darah 110/70, nadi 89 kali per menit, respirasi 24 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius. Apakah pendidikan kesehatan yang diberikan oleh bidan untuk ibu tersebut? A. Seksualitas, B. Keluarga berencana, C. Perawatan perineum, D. Ambulasi, E. Nutrisi. Jawabannya adalah yang B. Keluarga berencana. Soal nomor 4. Seorang perempuan P1A0 melahirkan di PMB 6 jam yang lalu secara spontan. Ibu mengatakan tidak bisa menyusui bayinya karena belum ada pengalaman. Apakah asuhan yang tepat untuk kasus di atas? A. Membantu ibu memposisikan bayinya untuk disusui. B. Memberikan ibu istirahat dulu agar ASI menjadi banyak. C. Mendukung ibu agar tetap menyusui bayinya dan ASInya banyak. D. Membantu ibu membersihkan payudaranya agar dapat memberikan ASI. E. Mengkaji masalah yang menyebabkan ibu tidak mau menyusui bayinya. Jawabannya adalah yang A. Membantu ibu memposisikan bayi untuk disusui. Soal selanjutnya, seorang perempuan usia 30 tahun dikunjungi oleh bidan di rumahnya. Ibu mengatakan melahirkan 2 minggu yang lalu, keluhan sesekali nyeri pada bekas luka jahitan. Sudah menjalankan peran dan tanggung jawabnya sebagai ibu untuk merawat bayinya secara mandiri. Hasil pemeriksaan dalam batas normal dan keadaan umum ibu baik. Dari kasus di atas, apakah fase adaptasi psikologis yang dialami ibu? A. Taking in, B. Taking on, C. Letting in, D. Letting go, E. Taking hold. Jawabannya adalah D. Letting go. 10 hari setelah melahirkan, mulai merasa percaya diri, menerima tanggung jawab, keinginan penuh untuk merawat bayinya adalah fase letting go. Soal nomor 6. Seorang perempuan usia 31 tahun melahirkan 5 hari yang lalu anak yang kedua, jenis kelamin perempuan normal. Ia mengatakan payudara penuh dan bengkak. Bayi diberikan ASI. Hasil pemeriksaan kedua payudara terjadi bendungan ASI. Apakah tindakan yang segera diberikan bidan? A. Memeras ASI, B. Melekatkan bayi, C. Menyusukan bayi, D. Memasas payudara, E. Mengkompres payudara. Jawabannya adalah yang E. Mengkompres payudara. Cara mengatasi bendungan ASI yang pertama, susui bayi semau dia sesering mungkin tanpa jadwal dan tanpa batas waktu. Bila bayi sukar menghisap, keluarkan ASI dengan bantuan tangan pompa ASI yang efektif.
Yang ketiga, sebelum menyusui, untuk merangsang refleks oksitosin dapat dilakukan kompres hangat untuk mengurangi rasa sakit, massase payudara, massase leher, dan punggung. Nah, yang keempat, setelah selesai menyusui, kompres dengan air dingin untuk mengurangi udim, menurut Dwi Sunar tahun 2005. Soal berikutnya, seorang perempuan usia 25 tahun melahirkan bayi pertamanya 3 hari yang lalu. Tidak pernah keguguran, datang ke PMB tanggal 1 Juli 2020. Plasenta lahir lengkap, kontraksi uterus baik. Kemudian bidan melakukan pemeriksaan payudara. Tegang, penuh, nyeri, dan KU ibu sedang. Suhu 37,5 derajat Celcius. Bayi sulit dan tidak mau menetek. Apa diagnosa pada kasus tersebut? A. Mastitis. B. Bendungan ASI. C. Abses payudara. D. Puting susu lecet. E. Saluran susu tersumbat. Jawabannya adalah B. Bendungan ASI. Berikut ini merupakan pengertian bendungan ASI menurut Sarwono dan Bahyatun tahun 2008. Soal nomor 8. Seorang perempuan usia 27 tahun postpartum 2 minggu datang ke PMB dengan keluhan pengeluaran per vaginam darah berwarna merah. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70. Nadi 88 kali per menit, suhu 38,1 derajat Celcius, respirasi 24 kali per menit. Pada pemeriksaan TFU teraba lembek 3 jari di atas simpisis. Per vaginam lochea sedikit berwarna merah dan tidak berbau. Apakah diagnosis pada kasus di atas? A. Infeksi genitalia. B. Endometritis. C. Hematoma. D. Subinvolusi. E. Tromboflebitis. Jawabannya adalah D. Subinvolusi. Untuk kata kuncinya yaitu TFU masih teraba, kemudian ada kenaikan suhu, locheanya berwarna merah dan tidak berbau. Soal berikutnya, seorang perempuan usia 22 tahun melahirkan bayinya sejak 7 hari yang lalu, tidak pernah keguguran, datang ke PMB, terlihat mudah tersinggung dan kadang-kadang kelihatan sedih. Keluhan yang dirasakan tidak bisa tidur dan nafsu makan tidak ada. Apakah diagnosa yang ditegakkan oleh bidan? A. Postpartum blues. B. Depresi postpartum. C. Letting go. D. Kesedihan. E. Shock. Jawabannya adalah A. Postpartum blues. Postpartum blues merupakan keadaan yang terjadi setiap waktu setelah perempuan melahirkan, tetapi sering terjadi pada hari ketiga atau keempat yang memuncak pada hari kelima dan ke-14 postpartum, menurut Bobak 2005. Soal nomor 10. Seorang ibu melahirkan bayinya 2 jam yang lalu di praktek mandiri bidan. Ketika nampak cairan kekuningan keluar dari payudaranya, keluarga menyarankan ibu untuk membuangnya dan menunggu sampai ASI keluar. Apakah konseling yang tepat pada keluarga? A. ASI eksklusif. B. Pemberian PASI. C. Manfaat kolostrum. D. Perawatan payudara. E. Cara menyusui yang benar. Jawabannya adalah C. Manfaat kolostrum. Oke teman-teman, demikian tadi soal-soal yang kita bahas. Apabila ingin diskusi, boleh komentar di bawah. Dan jangan lupa segera tonton video-video yang sudah diupload. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.